Kula diminta panitia untuk bikin judul. Terus judul kula adalah keistimewaan mukjizat Al-Quran. Kersane akurat nih kula betul kerpean, jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja kok ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarrek. Musyarrek itu menandingi syariatnya Rasulullah SAW. Dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama, karena pikirannya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulillah SAW. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Satu ya tadi niat ngerpek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya, ini namanya ngerpek? Enggak Pak, mutolaah itu tanpa batas. Jadi mutolaah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD. Ini kisah nyata, ingin membocorkan ujian apa? Nasional. Itu kan jelas kriminal itu. Si guru SD tadi berdalih gini, wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan, apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi, itu kan mengecewakan mungkar nakir, artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau nggak percaya tanya Gus Bah. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya, apa betul Gus ujian boleh dibocorkan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya NKRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab gak kriminal dimarahin polisi. Kalau saya jawab kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? Gak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi. Analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Sehingga kita satu-satunya umat yang enggak ditunggui Rasul, tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi syaratnya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan teks yang sama, dengan rasa yang sama, dengan kejiwaan yang sama. Caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca teks. Teks itu mengingatkan kita. Misalnya begini, yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin terjadi. Misalnya ontanya Nabi Soleh keluar dari batu besar, itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, yang akal manusia itu tidak sampai. Tapi pikiran itu menurut mazhab kita yang waras ini, saya ulang lagi, kita yang waras itu pikiran kriminal, itu salah. Saya ulang lagi ya, kita semua kan umatnya Rasulullah SAW. Semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang kumat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau nggak bersatu umat Islam ya Islam yang kumat. Kumat itu agak gitu, namanya kumat dalam bahasa Jawa. Begini, saya ulang lagi ya. Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa. Kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu, sehingga itu dikatakan mukjizat. Seperti tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu apa? Besar. Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu udah akan jadi wali. Gagal itu di KPU gagal. Jadi nggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini. Memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia? Enggak juga kan? Manusia bisa enggak bikin unta? Yang wajar saja, yang lewat indukan, bisa enggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan?
Jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Tidak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak mukjizat yang seperti itu. Ya, menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal, karena itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya itu tadi, kalau itu dituruti, lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah keseharian. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi Musa. Kasolihin Nuh, kasolihi Soleh. Apa karena koti apa? Soleh. Sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Bagian dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai saat terusnya wa tasrifir riyah saat terusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Karena logika yang terbangun begini. Dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus tunda. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah itu diikhyakan banyak. Setiap mukmin itu walinya Allah. Tapi maknanya gini, waliyullah itu wong sing bisa akeni Allah. Itu jadi enggak usah dimaknani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa? Wali. Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mukminin waliyullah. Setiap mukmin adalah orang yang dikasihani Allah. Dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Ya, enggak wali songo itu baru maknanya waliyullah sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti itu. Ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, nunggu ada onta keluar dari batu. Maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Inna Allaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampean semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana? Orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya. Belum nanti uratnya alat kelamin. Belum nanti punya jantung, jantung punya urat. Jantungnya nyamuk juga punya kuman. Kumannya juga punya organ tubuh. Organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?